Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema kedua. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Nah, pada bagian ini kita akan memahami teks percakapan yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat. Kita baca terlebih dahulu teksnya ya. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Nah, pada bagian ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tanya bu guru. Kemudian di sini ada Dayu. Dayu menjawab, tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Kemudian di sini ada teman Dayu ikut menjawab, benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak, kata ibu guru. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Nah, setelah memahami teks percakapan di atas, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, kalau menurut Abi, jawabannya yaitu isi percakapan di atas tentang kelas yang tidak bersih atau kotor ya. Nah, nomor 2, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, ciri-ciri kelas yang tidak bersih itu yaitu banyak sampah berserakan ya. Kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, kalau menurut Abi, jika kelas tidak bersih atau kotor, tidak nyaman untuk ditempati. Dan akan banyak kuman ya. Ih, serem sekali. Kita lihat nomor 4 sekarang ya. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Nah, jika melihat kelas yang kotor, harus segera dibersihkan. Dan jika membuang sampah harus pada tempatnya ya. Jangan sembarangan loh, nanti akan banyak kuman tentunya. Ayo mulai dari sekarang kalian harus disiplin ya kalau membuang sampahnya. Yuk kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Kalau menurut Abi, jawabannya yaitu kita harus menegurnya ya. Tapi menegurnya dengan baik-baik, supaya membuang sampahnya bisa di tempat sampah ya. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Nah, pada bagian ini kita akan mencari kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat ya, melalui teka-teki silang. Nah, sekarang isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Kita lihat yang mendatar ya. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Ayo kira-kira berarti nomor 1 di sini ya. Apa ayo? Wah, pintar semua ya. Jawabannya yaitu kuman. Kemudian kita lihat yang menurun. Nomor 1, tidak mengandung air. Berarti kita isikan di sini ya. Berarti jawabannya yaitu kering karena tidak mengandung air. Kita lihat pertanyaan nomor 2, mengandung air. Jawabannya yaitu basah karena basah itu mengandung air. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mencari informasi dari teks cerita. Sekarang bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini sudah ada cerita yang berjudul Kelas yang Tidak Bersih Menjadi Sarang Penyakit. Kita baca bersama-sama ya. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk.
Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, kira-kira informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Nah, kalau menurut Abi, kita harus menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya, supaya lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit. Jadi kalau kelas kita bersih, kita juga akan nyaman ya. Nah, itulah informasi berkaitan dengan teks yang tadi telah kita baca. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar melakukan kegiatan pengamatan sederhana ya. Perintahnya seperti ini. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Yuk kita amati dengan seksama ya. Wah, ternyata kelasnya kotor sekali ya. Sampah berserakan di mana-mana. Kemudian di sini ada kursi, kemudian ada meja yang tidak tersusun rapi. Setelah melakukan pengamatan sederhana berkaitan dengan gambar ini, kita lihat ya di bawahnya sudah ada pertanyaan. Apa isi gambar yang kamu amati? Gambar di atas menunjukkan ruangan kelas yang tidak rapi, dipenuhi sampah di mana-mana ya. Kita lihat nomor 2. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar ini? Ya, kalau Abi sih akan segera merapihkan dan membersihkan supaya kelasnya menjadi rapi dan nyaman ditempati. Kalau kalian juga harus sama ya, kayak Abi seperti ini. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengalamanmu. Nah, silakan nanti pengalamanmu tulis di sini ya, yang berkaitan dengan kelas yang tidak bersih. Contohnya, kelas yang tidak bersih adalah kelas yang kotor atau tidak rapi. Debu bertebaran di mana-mana, sampah berserakan, dinding kelas yang penuh coretan. Banyak meja dan kursi yang sudah tidak tertata rapi. Buku-buku disimpan sembarangan. Kelas yang tidak bersih akan mengundang penyakit. Nah, ini hanya sekedar contoh ya untuk menggambarkan kelas yang tidak bersih. Nah, setelah menulis tentang pengalaman kalian, silahkan nanti bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ingat ya, nanti kalau ke depannya tidak usah membaca buku. Kalian kan sudah tahu. Yuk kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Jika kalian sudah lupa, Abi akan mengingatkan kembali. Nah, gerakannya seperti ini ya. Gerakan tari seperti sedang menyapu. Kita lihat ya, posisi kepalanya seperti ini, kemudian posisi tangannya seperti ini, dan posisi kakinya seperti ini. Sehingga akan membentuk sebuah tarian, seolah-olah sedang menari, walaupun dalam posisi sedang menyapu. Kita lanjutkan lagi ke bagian, ayo mencoba. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Nah, gambar gendangnya seperti ini, rebananya seperti ini, tamborin ini ya, dan tipa seperti ini. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik. Nah, kegiatannya seperti ini. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, ini posisinya sedang menari, diiringi dengan alat musik yang seperti tadi ya.
dengan ketukan 2 kali 8. Nanti akan dibimbing sama Bapak Ibu gurunya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, kemudian sudut dan titik sudut ya. Coba amati kembali gambar alat musik tipa. Permukaan dinding tipa membentuk pola bangun datar. Kita perhatikan ya. Nah, yang gambar ini berarti berbentuk segitiga. Kemudian kalau yang ini berbentuk segi empat. Kita lanjutkan lagi. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Nah, sekarang amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, ini ada bangun datar segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 sisi. Kemudian di sini ada segi 6. Kita lihat ya sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang berapa banyak sisi sudut dan titik sudut bangun datar di atas? Tadi kalau sisinya sudah ya. Sekarang tinggal sudutnya. Nah, kalau sudut yang ini 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5. Jadi memiliki 5 sudut. Kemudian titik sudutnya yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bangun segi 6 yang ini, sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan titik sudutnya yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Memiliki 6 titik sudut. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Kita perhatikan ya, gambarnya di sini sudah ada banyak sisi yang 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Nah, berarti untuk gambar yang bagian A ke sini ya. Karena memiliki 5 sisi, kemudian sudutnya ada 5 dan titik sudutnya ada 5. Dan gambar yang C juga ke sini ya. Sedangkan gambar yang B ini merupakan bangun datar segi 6. Ke sini ya tanda panahnya. Dan gambar yang D ke sini. Kemudian yang E ke sini ya karena merupakan bangun datar segi 6. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Di sini sudah ada 5 buah gambar. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan nanti pilih ya mana bangun datar yang berbentuk segi 5. Nanti masukkan ke dalam kotak seperti ini. Kemudian bangun datar yang berbentuk segi 6. Nah, berarti gambar nomor 1 ini merupakan bangun datar segi 5 masuk ke sini. Nomor 2 masuk ke kotak sini. Nomor 5 masuk ke kotak sini. Kemudian nomor 4 masuk ke kotak ini ya, karena termasuk bangun datar yang berbentuk segi 6. Dan gambar nomor 3 juga karena berbentuk bangun datar segi 6, jadi masukin ke kotak sebelah sini. Nah, untuk pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa mengelompokkan berbagai bentuk benda datar yang ada di sekitar rumah. Kemudian membimbing mereka menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.